Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang statement yang biasanya dikeluarkan oleh ustadz-ustadz Wahabi. Kata para Wahabi, jangan hulu, jangan berlebihan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kemudian ustadz-ustadz Wahabi itu sering menyalahkan, bahkan mensyirikkan sholawat dan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, pujian kepada Nabi tersebut, sholawat kepada Nabi tersebut itu mengindikasikan bahwa umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja itu menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau difahami, tidak ada umat Islam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak boleh berlebih-lebihan memuji Nabi, yang artinya tidak boleh menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam pujian Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan menyembah, tetapi hanya memuji. Bahkan ustadz-ustadz Wahabi atau kelompok Wahabi melarang memajang lafadz Allah dan lafadz Muhammad dengan sejajar. Sebagaimana dalam video yang kami tampilkan berbunyi, jangan disejajarkan lafadz Allah dan Muhammad. Kemudian penjelasannya, peletakan seperti itu tidaklah dibenarkan karena hal ini menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tandingan Allah. Padahal kalau kita lihat dan kita kaji kitab-kitab dari imam mereka, misalnya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kelak Nabi Muhammad itu duduk di atas arsy ditemani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mana lebih hulu antara aswaja yang memuji Nabi dan pentolan atau imam Wahabi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu akan duduk sejajar, akan duduk dibarengi oleh Allah, ditemani oleh Allah, duduk bersama Allah di atas arsy kelak di hari kiamat. Penjelasan ini bisa kita temukan dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya dari Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah menuliskan seperti ini. Faqad hadatsal ulama al-mardiyun, telah mengatakan ulama yang diridhoi, wa uliyauhu al-maqbulun, dan kekasih-kekasih yang diterima, anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujlisuhu rabbuhu, diduduk oleh Tuhannya alal arsy, di atas arsy, ma'ahu, bersamanya. Dalam tulisan ini sebenarnya Syekh Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa perkataan ini adalah perkataan ulama terdahulu. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hal tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Mujahid ketika menafsiri ayat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebenarnya ada juga riwayat dari Imam Mujahid yang mengatakan bahwa tafsir dari ayat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda itu bukan Nabi Muhammad didudukkan di atas arsy bersama Allah, tetapi maksudnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti di hari kiamat diberi syafaat. Tetapi dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kalau saya pahami, Syekh Ibnu Taimiyah itu setuju kepada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat itu didudukkan oleh Allah di atas arsy bersama Allah. Berarti Nabi Muhammad duduk di atas arsy bersama Allah. Ini tulisan Syekh Ibnu Taimiyah. Kira-kira Syekh Ibnu Taimiyah ini gula apa tidak? Sesat apa tidak? Dia mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu jalis, duduk, Nabi Muhammad didudukkan oleh Allah bersama Allah. Kemudian murid Syekh Ibnu Taimiyah yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang juga menjadi salah satu panutan Wahabi, dalam kitab Bada'iul Fawaid beliau juga seakan-akan menyetujui bahwa memang besok atau kelak Nabi Muhammad itu didudukkan oleh Allah di atas arsy.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengutip pendapat Al-Qadi bahwa Asy-Syaikh Al-Maruzi itu mengarang sebuah kitab di mana di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa iqa'adahu alal arsy, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Nabi Muhammad SAW di atas aras. Kemudian Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi akan didudukkan di atas aras itu muaranya kepada Imam Mujahid. Kalau kami pahami dari tulisan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka beliau ini sebenarnya juga setuju dengan riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad kelak akan didudukkan oleh Allah bersama Allah di atas aras. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang lebih hulu antara Syekh Ibnu Taimiyah dan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan kenapa para ustadz-ustadz Wahabi ini jarang, bahkan barangkali tidak pernah menjelaskan keyakinan atau pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan didudukkan oleh Allah di atas aras. Bahasa Arabnya pakai julus, pakai jelas duduk ya. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menggunakan redaksi i'ad, sama artinya duduk juga, bukan istawa tetapi duduk. Kemudian bagaimana tanggapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai riwayat Imam Mujahid, salah satu ulama tafsir ya. Kata beliau, menurut Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tamhid, beliau mengatakan begini, wa hadza qaulun mukhalifun lil jamaah minas sahabah wa man ba'dahum. Riwayat ini adalah sebuah perkataan yang menyalahi mayoritas sahabat dan ulama setelah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka falladhi alaihi ulama fi ta'wili hadhil ayah annal maqam al-mahmud asy-syafa'ah. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama ketika menafsiri atau menakwili ayat al-maqam al-mahmud itu adalah maksudnya syafaat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi pertolongan kepada umatnya. Artinya riwayat dari Imam Mujahid itu tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita buat pegangan karena menyalahi mayoritas sahabat dan menyalahi ulama setelah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya pendapat yang minoritas sekali. Sedangkan menurut Imam Az-Zahabi yang juga salah satu dari murid Syekh Ibnu Taimiyah, dalam kitab Al-Ulu, kitab ini sering digunakan oleh para pengikut Wahabi untuk mengatakan bahwa Allah itu benar-benar ada di atas arsy. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa wa ma qadiyatu qu'udi nabiyina 'alal arsy, bahwa penjelasan tentang duduknya Nabi Muhammad SAW di atas arsy falam yathbut fi dzalika nasrun. Bahwa hal tersebut tidak ada nas yang sahih atau tidak ada nas yang sabit atau yang tetap yang bisa dibuat pegangan, gak ada. Bal fil babi hadisun wahin. Bahkan dalam bab ini hadisnya itu ternyata lemah.